Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 pada Senin 22 April 2024. Selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Andre Septian langsung dari MK. Septian, bagaimana kesimpulan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh masing-masing pihak di MK? Ya, selamat siang Marcel dan juga pemirsa. Untuk kesimpulan ini telah disampaikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden 2024, baik itu dari pemohon, termohon dan juga pihak terkait pada 16 April kemarin. Untuk kubu pemohon 01 dan 03 akan kami rincikan sebagai berikut. Dari kubu Timnas Amin, mereka menilai diantaranya penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak sah berdasarkan keterangan fakta dan juga keterangan ahli yang dihadirkan oleh mereka. Kedua, PJ kepala daerah dan juga kepala desa digunakan untuk pengerahan suara kepada paslon 02. Kemudian juga Timnas Amin yakin bahwa penyelenggara pemilu telah lemah independensinya seperti KPU dan juga Bawaslu. Sementara kita berbicara dari kubu 03, mereka meyakini bahwa adanya pelanggaran etika yang sangat jelas, terlebih pada putusan MK nomor 90 yang menguntungkan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Lalu juga kegiatan dari KPU, Bawaslu dan juga Paslon 02 yang dianggap sebagai pelanggaran ini bisa dijadikan alasan untuk dilakukan pemilihan ataupun pemungutan suara ulang. Lalu bagaimana menanggapi dari kesimpulan yang diberikan oleh para pemohon? Timnas dari tim Prabowo Gibran, maksud kami ini juga menyampaikan kesimpulannya yang meyakini bahwa para pemohon adalah keliru menyampaikan dalil-dalil mereka. Mereka menyatakan bahwa para pemohon justru melakukan dalil kecurangan pemilu yang justru bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kedua adalah para pemohon dinilai tidak berhasil menyampaikan dalil mereka, keterangan dari saksi maupun ahli yang dihadirkan juga tidak berhasil mengungkapkan berbagai kecurangan maupun pelanggaran pemilu. Lalu yang penting bagi kubu Prabowo Gibran adalah mereka yang meminta untuk Paslon 02 didiskualifikasi ini tidak sangat berlandaskan hukum. Lalu bagaimana sebenarnya Marcel dan juga pemirsa mengenai putusan besok? Terlebih memang Hakim Mahkamah Konstitusi saat ini tersisa 8. Untuk putusannya memang sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang MK. Saat ini para Hakim Konstitusi masih melakukan rapat permusyawaratan hakim hingga malam nanti. Mereka mendulukan musyawarat ataupun mufakat, baik itu di satu persatu dipertanyakan mengenai pandangannya dari sejalannya persidangan, fakta persidangan, bukti, keterangan saksi maupun ahli, serta yang terpenting yang terbaru adalah amicus curiae atau sahabat pengadilan yang juga dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan apakah majelis hakim nantinya akan mengabulkan permohonan dari paslon 01 maupun paslon 03. Kemudian jika nantinya sampai malam nanti RPH ini tidak berhasil menetapkan keputusan untuk apakah dikabulkan atau ditolak, maka nantinya para hakim akan melakukan voting suara terbanyak. Namun jika nantinya hasil dari voting tersebut berbanding sama antara yang mengabulkan dan juga menolak 4-4, maka akan keputusan akhir berada di tangan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo untuk menentukan apakah permohonan dari kubu 01 dan 03 yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada intinya ini akan dikabulkan atau ditolak. Marcel. Baik, Septian, lalu bagaimana terkait dengan pengamanan di sekitar MK jelang putusan besok? Untuk pengamanan jelang putusan besok pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, pihak dari kepolisian dan juga TNI ini telah menyiagakan lebih dari 3.600 personil yang ditempatkan utamanya di depan halaman gedung Mahkamah Konstitusi dan juga di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat, seperti di sekitaran Patung Kuda, Bundaran Patung Kuda yang dipusatkan menjadi tempat bagi para massa yang akan melakukan aksi damai ataupun demonstrasi jelang putusan, baik itu hari ini ataupun besok pada saat putusan akan dibacakan. Kemudian kami juga memantau sejak pagi tadi Marcel dan juga pemirsa ini telah disiagakan ratusan personil kepolisian di depan Mahkamah Konstitusi dan juga di sekitaran jalan, dan juga untuk barier yang disiapkan ini juga setelah dipertebal agar nantinya massa tidak bisa bergerak, utamanya ke halaman gedung Mahkamah Konstitusi, agar putusan juga bisa dilakukan dan disampaikan secara aman dan juga lancar. Sementara itu juga
disiagakan kendaraan-kendaraan taktis untuk mengantisipasi adanya kerusuhan yang bisa saja terjadi, mengingat kemarin juga telah ada aksi yang dilakukan pada hari Jumat dan genting pada hari Senin. Ini dilakukan pengamanan yang ekstra ketat sehingga nantinya juga para personel ini akan berjaga hingga putusan ini selesai dibacakan. Lalu mengenai pengalihan arus lalu lintas yang juga penting untuk diketahui para pemirsa di rumah pada hari Senin nantinya, utamanya bagi Anda yang akan melakukan aktivitas di sekitaran Gambir, akan ada beberapa rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian nantinya. Memang jalan utama Budi Kemuliaan ke arah Medan Merdeka Selatan ini akan tetap difungsikan, namun Anda juga harus memperhatikan beberapa ruas ini yang akan juga dibatasi, diantaranya adalah di kawasan Tamrin, kawasan Bundaran HI, lalu juga di Jalan Medan Merdeka di barat, selatan maupun utara. Sementara demikian, Marcel, yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Andre Septian melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.